Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini merupakan pertemuan pertama kita untuk mata kuliah struktur data. Di mana kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Sebagaimana kita ketahui dalam ketentuan akademik, syarat Anda untuk bisa mengikuti ujian akhir adalah minimal kehadiran 75%. Jadi walaupun kita melaksanakan perkuliahan online, maka kehadiran Anda di kelas virtual ini pun akan hitung. Kemudian kita lanjut ke sistem penilaian. Nah, untuk sistem penilaian ada 4 komponen yang kita nilai, yaitu ada nilai tugas dengan bobot 30%, kemudian nilai kuis 20%, nilai min 20%, dan nilai UAS itu sebesar 25%. Nah, ini adalah sistem penilaian yang berlaku di mata kuliah struktur data. Berikutnya, adapun pokok bahasan dari mata kuliah kita untuk struktur data ini, yang pertama kita akan mempelajari atau melakukan pengenalan terhadap sysaf, karena untuk bahasa pemrograman yang kita gunakan di sini adalah sysaf. Berikutnya kita akan mempelajari struktur logika program. Yang dimaksud struktur logika program ini seperti ada struktur if, kemudian struktur perulangan, kemudian struktur case. Nah, itu yang kita pelajari di struktur logika program. Kemudian setelah itu kita pelajari tentang array, dilanjutkan dengan searching atau proses pencarian, kemudian lanjutkan dengan proses sorting atau pengurutan, kemudian kita lanjutkan ke proses penumpukan atau stack, serta yang terakhir kita mempelajari tentang antrian atau queue. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa untuk bahasa pemrograman kita yang gunakan adalah bahasa pemrograman C#. Nah, di sini kita menggunakan Visual C# atau Visual Studio C#. Nah, di mana mungkin adik-adik mahasiswa di semester sebelumnya sudah mempelajari mata kuliah algoritma pemrograman, di mana untuk mata kuliah algoritma pemrograman itu bahasa yang digunakan juga C#. Saya rasa itu tidak ada kendala yang berarti ya. Nah, berikutnya sekarang kita mereview tentang struktur dasar dari bahasa pemrograman C#. Jadi kalau kita lihat di sini, program utamanya itu nantinya akan kita letakkan di dalam static void main. Nah, disinilah nanti coding atau bahasa pemrogramannya akan kita letakkan. Nah, kecuali nanti kita akan membuat kelas, maka kelas itu kita letakkan di luar struktur utama ini. Nah, berikut kita kenal lagi tentang sintaks dasar. Nah, untuk yang pertama itu ada perintah output. Nah, kalau untuk perintah output, di sini dia menggunakan perintah console.write. Ya, jadi di sini dia menggunakan perintah console.write. Nah, perlu Anda ketahui bahwa C# ini adalah bahasa pemrograman yang bersifat case sensitive. Nah, yang dimaksud dengan case sensitive di sini artinya dia membedakan mana huruf besar dan huruf kecil. Makanya dalam penulisan perintah seperti console.write, C dan W-nya harus huruf besar. Atau kalau Anda menghindari terjadi kesalahan dalam penulisan program, Anda tulis saja awali console, awali dengan kontrol spasi. Nanti perintahnya akan ditampilkan untuk menghindari kesalahan dalam penulisan kode programnya. Nah, yang dilihat di sini. Di sini ada dua yang saya gunakan. Yang pertama console write, lalu string atau statement yang akan ditampilkan. Yang kedua console write nilai. Lalu di dalamnya di sini ada 0, ada 1. Ini kegunaannya untuk apa? 0 dan 1 ini adalah digunakan untuk menampung nilai A dan B nih. Jadi 0 ini untuk menampung nilai variabel A, sedangkan 1 untuk menampung nilai variabel B. Itu kalau seandainya kita akan menampilkan perintah output. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke perintah input data.
Di input data di sini ada yang kita menggunakan console read line, yang kedua menggunakan console read key. Nah, console read line di sini digunakan untuk membaca inputan dari variabel. Sedangkan console read key ini biasanya digunakan untuk membaca inputan dari keyboard supaya nantinya apa? Supaya nantinya inputan yang kita tampilkan itu bisa tampil sejenak di layar monitornya. Nah, berikutnya kita juga untuk tipe data selain string nantinya kita mesti menggunakan perintah konversi. Saya ulangi ya, jadi perintah konversi ini biasanya digunakan untuk tipe data selain string. Contoh di sini, bagaimana perintah konversi? Contohnya, apa nama variabelnya, apa tipe datanya, parsing, lalu console read line. Contoh, kalau seandainya tipe datanya integer, maka di dalam tipe data ini kita menggunakan yang namanya int.parse. Nah, selanjutnya kita mengenalkan lagi tentang tipe-tipe data. Jadi di sini di dalam sisa ada tipe data integral, ada tipe data floating point, dan tipe-tipe data lainnya. Nah, umumnya di sini generalnya untuk tipe data integral yang sering kita gunakan adalah tipe data integer, atau umumnya disebut dengan tipe data bilangan bulat. Kemudian ada tipe data bilangan pecahan, itu ada float, ada double. Sedangkan tipe data lainnya, umumnya kita bisa menggunakan tipe data char, bisa menggunakan tipe data boolean, tipe data desimal, tipe data string. Nah, sekarang kita lanjutkan ke variabel. Nah, jadi pada variabel supaya variabel itu nanti bisa kita gunakan, tentu variabel tersebut harus dideklarasikan atau bahasa lainnya dikenalkan. Bagaimana cara deklarasi variabel? Ada beberapa cara. Kalau sintak umumnya, apa tipe data, apa nama variabelnya, dan kalau seandainya kita langsung memberikan nilai sama dengan lalu apa nilai dari variabel. Nah, contoh, kita ada dua variabel. Anggap satu A, satunya lagi B. A tipe datanya integer nilainya 10, B tipe datanya double nilainya 5. Atau ada dua variabel yang memiliki tipe data yang sama, A integer, B integer. Ini bisa kita sederhanakan menjadi int A, B. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh penggunaan variabel tadi. Jadi kalau kita lihat di sini contoh pengguna variabelnya, int A sama dengan 10, B sama dengan 20. Ini asumsinya A dan B tipe datanya sama-sama integer. Kemudian nih console write nilai A buka kurung kerawal 0, dan nilai B kurung kerawal 1. Pasti nantinya nilai A ditampilkan oleh pada nilai 0 ini, sedangkan B ditampilkan pada nilai 1. Nah, supaya output ini nantinya bisa tampil di monitor, makanya di sini kita menggunakan console read key. Ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Kalau tadi tipe datanya itu semuanya adalah integer, nah sekarang kita lanjutkan ada yang tipe datanya integer, ada yang tipe datanya string. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini, contoh di sini ada nama, ada umur. Nah, abaikan yang A dan B ini. A dan B ini tadi belum dihapus, harus A dan B tidak kita gunakan. Ya, kita fokus yang kedua variabel ini, nama dan umur. Nama ini tipe datanya string, sedangkan umur tipe datanya integer. Nah, kita lihat di sini. Ketika kita memasukkan nama, kita langsung console write nama sedangkan console read line. Nah, kalau dia string, itu langsung Anda gunakan console read line untuk inputan datanya. Sedangkan untuk tipe data yang umur, karena tipe datanya integer, mesti kita parsing. Maka di sini kita gunakan umur sama dengan in parsing console read line. Nah, ini kegunaan dari parsing tadi untuk mengkonversi variabel selain tipe data string. Nah, berikutnya untuk membersihkan layar kita menggunakan console clear
tampilkan variabel. Nah, kalau tadi kita hanya menggunakan write, di sini kita menggunakan write line. Apa beda write dan write line? Kalau menggunakan write, itu hanya menampilkan dalam satu baris. Sedangkan write line itu nanti data bisa ditampilkan di baris yang berbeda. Makanya di sini untuk menampilkan nama dan umur di baris berbeda, kita menggunakan perintah write line. Nah, selanjutnya kita ke operator. Nah, ada beberapa operator di sini. Yang pertama, operator arithmetika. Yang kedua, operator relasional dan operator logika. Nah, operator ini umumnya selalu digunakan di dalam bahasa pemrograman. Contoh di sini untuk operator ini digunakan untuk proses perhitungan atau kalkulasi. Dan relasional ini biasanya kita gunakan di struktur if, di struktur perulangan, ya. Begitu juga dengan operator logika, kita gunakan biasanya di struktur if maupun perulangan. Nah, itu tentang pengenalan dasar-dasar dari sisa. Nah, nantinya ada tugas dan kuis yang mesti Anda kerjakan di kelas Edmodo, ya. Nanti tugasnya Anda kerjakan, lalu Anda kirim lagi di kelas Edmodo tersebut. Sekian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.